Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, mereka sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 117 ayat 2. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat banyak alasan bagi kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Dari banyak alasan untuk memuji Tuhan itu, sebagian diantaranya adalah karena yang pertama, yang penciptaannya. Bila kita melihat ciptaan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak takjub, untuk tidak heran, dan kemudian mengekspresikan itu dengan puji-pujian. Sebagaimana lagu puji-pujian yang sudah sering kita nyanyikan, yang penggalan syairnya seperti ini. Bila kulihat bintang kemerlapan, dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran, melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Dari semua alam ciptaan, matahari, bintang, bulan, laut, gunung, lembah, dan seisi bumi, menjadi alasan bagi kita memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Karena semua ciptaan itu mencitrakan kemuliaan, keagungan, dan kemahakuasaan dari Tuhan kita. Yang kedua alasan kita untuk memuji Tuhan yaitu kuasa-Nya, yang berkuasa di langit, berkuasa di bumi, berkuasa di surga, dan berkuasa juga di dunia ini, karena tidak ada kuasa satupun yang dapat mengatasi kuasa-Nya. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata demikian, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Demikianlah Allah yang berkuasa itu, berkuasa atas waktu, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia juga berkuasa atas masa depan, karena Dia yang menyediakan hidup kekal bagi semua manusia. Dia yang berkuasa atas napas kehidupan. Dia yang berkuasa atas semua binatang dan seluruh alam ciptaan. Maka karena kemahakuasaan Allah, kita patut memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang terutama secara khusus dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah karena kasih-Nya yang hebat, kasih agung yang dari Tuhan kita. Kasih Tuhan kita sangat agung, yang sering diungkapkan itu dengan sebuah kata yaitu agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang mengalir seperti matahari bersinar terus-menerus. Yang tidak pernah terhalang dan terhambat untuk mengalir karena ada orang yang tidak memperdulikannya. Matahari tidak pernah berhenti bersinar karena ada awan yang menutupinya. Demikianlah kasih Tuhan. Walau tidak semua manusia mau menerima, bahkan sebagian orang malah mau berpaling dan kemudian menghujat namanya, tapi kasih Tuhan mengalir terus-menerus memenuhi bumi ini. Kasih-Nya mulia karena Dia mengasihi manusia justru pada saat manusia itu masih dalam keberdosaannya. Kalau kasih di dunia ini adalah kita mengasihi orang karena mereka mengasihi kita. Tetapi Allah mengasihi kita justru ketika kita berdosa. Kasih Allah itu agung karena Dia mau berkorban untuk menyelamatkan manusia yang tidak layak diselamatkan tersebut. Dia mencari untuk memberi, bukan mencari untuk mendapatkan. Kasih-Nya sempurna yang diwujudkan dalam pengampunan yang tidak terbatas. Sebab pengampunan dari Tuhan itu dikatakan 70 kali 7. Dia tidak pernah menginginkan kematian orang yang berdosa. Tetapi Dia menginginkan supaya orang yang berdosa itu bertobat, meninggalkan jalan kejahatannya, kembali kepada Tuhan supaya selamat. Maka sebagai bentuk puji-pujian kita bagi Allah yang dengan kasih-Nya yang maha agung itu, kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih.
Maka kalau Allah adalah kasih, sebagai bentuk pujian kita harus melakukan perintahnya. Dan perintahnya adalah supaya kita hidup saling mengasihi. Bila Allah memberikan hidupnya bagi kita, maka Tuhan mau hidup kita juga berdampak, bekerja memberi buah, sehingga hidup kita berdampak baik, berdampak positif dimanapun kita hadir. Sama seperti garam yang memberikan cita rasa surgawi dimanapun kita hadir. Sama seperti terang yang dimanapun kita hadir, membawa terang kehidupan yang lebih baik, sehingga kehidupan berwarna damai sejahtera, cinta kasih, dan sukacita. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, alasan kita untuk memuji-muji Tuhan adalah karena kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan itu kekal, dari awal hingga pada akhir zaman. Dari awal penciptaan hingga pada masa penghakiman nanti. Dia tidak pernah diubah oleh situasi. Ketika manusia tidak mengasihi, Allah tetap mengasihi. Ketika manusia melakukan dosa, Allah tetap setia mengasihi dan mengampuninya. Demikianlah kasih setia Tuhan itu diwujudkan dalam kesetiaan Yesus untuk melewati jalan salib, memikul derita yang tiada tara, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Maka benarlah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Seperti itulah kesetiaan Tuhan. Maka karena Allah kita begitu setia, mari kita memujinya dengan hidup setia. Hidup setia kepada Tuhan berarti tetap dalam kebenaran firman Tuhan, dalam suka dan dalam duka, di lingkungan doa di gereja dan di lingkungan dunia di sekitar kita. Sikap dan sifat kita harus tetap sama untuk senantiasa setia dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak diombang-ambingkan kebenaran dunia yang selalu dinamis dan berubah-ubah. Mengukur segala sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Menguji segala sesuatu tetapi memegang yang baik dengan standar kebenaran yang dari firman Tuhan. Setia senantiasa kepada Tuhan dengan tetap beriman. Di tengah-tengah kecenderungan semakin banyaknya manusia yang ateis, tetapi kita sebagai orang yang telah memberikan hidup kita harus mengikuti teladan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Maka kita harus tetap beriman, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dalam perjalanan hidup kita sampai akhir mulia. Yang kemudian konsisten berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena Tuhan sudah melakukan perbuatan baik kepada kita. Maka supaya kita dapat konsisten melakukan perbuatan baik itu, jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai balasan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang lain. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik karena ada motif-motif yang lain, tetapi itu harus buah yang mengalir dari iman, dari hati kita yang terdalam. Dengan demikian kita akan konsisten melakukan hal yang baik, baik buruk maupun baik keadaannya. Demikianlah kita konsisten memuji-muji Tuhan dengan seluruh sikap hidup kita, pola pikir kita, perkataan dan totalitas hidup kita yang memuliakan Tuhan dan yang menjadi hidup berdampak dan berkat kepada sesama. Maka kasih-Nya yang begitu hebat dan kesetiaannya yang luar biasa hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Maka hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kasih setiamu yang sempurna dan agung, dan cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan, memberi kami kesempatan hidup hingga hari ini. Maka biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami untuk hidup di dalam kasih dan kesetiaan kebenaran firman Tuhan, hingga Maranatha Tuhan datang, dan kami memperoleh hidup kekal di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.